Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Wayu Mila Fitriana, biasa dipanggil Bu Mila. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu pertama, dengan mengamati video iklan media elektronik yang dibagikan di WhatsApp, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri iklan elektronik secara mandiri dan kritis. Yang kedua, dengan mengamati video iklan media elektronik yang dibagikan di WhatsApp, siswa dapat merasakan informasi yang disampaikan dari media elektronik dengan bantuan lisan secara tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca teks percakapan yang dibagikan di WhatsApp, siswa dapat menggali informasi tentang penyebab gangguan sistem pencernaan manusia secara tanggung jawab dan kritis. Keempat, dengan mengamati contoh gangguan sistem pencernaan manusia, siswa dapat membuat bagan tentang gangguan pencernaan manusia secara disiplin dan kreatif. Nah, di sini Ibu memiliki teks percakapan, di mana di situ ada 3 orang, ada Dayu, Udin, dan Lani. Bacalah percakapan di bawah ini dengan cermat. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin, wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Dayu, betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik? Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya jadi lebih seru. Lani, kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan media dibagi menjadi 2, di mana ada iklan media elektronik dan iklan media cetak. Iklan media elektronik merupakan iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Contohnya iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Yang kedua, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah pemberitahuan mengenai sesuatu barang atau jasa kepada masyarakat umum dengan media kertas atau cetakan. Iklan pemberitahuan seperti iklan kolam mengenai duka cita, contohnya iklan penawaran nada niaga seperti iklan Haris mengenai jual beli properti. Iklan layanan masyarakat seperti iklan display larangan merokok di tempat umum. Contoh iklan media cetak dan iklan media elektronik, di mana di situ Ibu memiliki contoh iklan media cetak, di mana ada iklan iklan jual beli atau berniaga, dan iklan duka cita. Iklan tersebut merupakan iklan media cetak yang ada di koran. Yang kedua, iklan media elektronik, di mana iklan tersebut ditayangkan di televisi. Contoh iklan tersebut merupakan contoh iklan sirup dan iklan teh. Perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak yang pertama menggunakan media yang di-print atau dicetak pada kertas. Yang kedua hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Yang ketiga bisa dibaca berulang-ulang. Yang keempat pembuatan cepat dan harga terjangkau. Yang kelima bersifat visual. Iklan media elektronik yang pertama menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Yang kedua dapat menampilkan gambar dan suara. Yang ketiga iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Yang keempat pembuatan relatif lama dan lebih mahal. Yang kelima bersifat audio visual.
Sistem pencernaan manusia. Nah, di sini Ibu memiliki gambar sistem pencernaan manusia, di mana dimulai dari mulut, kerongkongan, empedu, pankreas, lambung, hati, usus halus, dan usus besar. Gangguan sistem pencernaan manusia. Gangguan sistem pencernaan manusia merupakan penyakit yang bisa mengganggu sistem pencernaan manusia. Di situ Ibu memiliki contoh. Yang pertama ada MAH, yang kedua ada diare, yang ketiga ada sembelit, yang keempat ada gastritis. Yang pertama yaitu MAH. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Gejala MAH antara lain muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Yang kedua yaitu diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderita buang air besar lebih sering dari biasanya dan fases lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain fases lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, nyeri perut. Yang ketiga ada sembelit. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar atau BAB, antara lain karena fases yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit. Yang pertama ada kesulitan BAB, BAB tidak teratur, fases kering dan keras, nyeri perut, kehilangan nafsu makan. Yang keempat yaitu gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi konsumsi minuman beralkohol maupun pertambahan usia. Gejala gastritis yaitu nyeri pada ulu hati, nyeri perut kembung, mual dan muntah, cekukan, kehilangan nafsu makan. Anak-anak, kalian dapat mengerjakan tugas LKPD dan soal evaluasi yang telah Ibu bagikan ya. Silahkan kalian kerjakan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak dengan cara menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Besok kita berjumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.